Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang telah ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah cerita di mana Lukas mengangkat perumpamaan tentang uang mina. Jadi di sini Yesus menampilkan atau melalui perumpamaan ini, Yesus hendak memberikan pesan kepada para pendengarnya bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya ada pada dirinya, atau dialah kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu sudah datang. Bukan seperti yang mereka sangkakan bahwa ketika Yesus hendak pergi ke Yerusalem,
bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Tidak seperti itu. Tetapi memang sebenarnya kerajaan Allah itu sudah kelihatan, ada di depan mata mereka itu. Yaitu ya Yesus itu sendiri. Untuk menjelaskan itu tentunya Yesus mengangkat perumpamaan. Jadi dalam perumpamaan itu, Yesus menampilkan tokoh, raja dan juga hamba. Raja yang atau seorang pemimpin, tuan yang hendak pergi jauh untuk dinobatkan sebagai raja, memberikan kepada hambanya mina, ya, kepada 10 orang hambanya, dengan maksud bahwa mina itu didagangkan lalu kemudian bisa menghasilkan. Tetapi ada 1-2 hamba yang menjalankan itu dan memang mereka menghasilkan mina, ya. Ada yang 10 mina, ada yang 5 mina. Dan tentunya mereka yang sudah berusaha mengembangkan mina itu mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan, dan bahkan tuannya itu memberikan tugas yang lebih berat. Karena mereka dianggap oleh tuannya sudah setia pada perkara yang kecil, maka mereka pun kemudian diberi perkara yang lebih besar. Tapi satu hamba itu, ya, mungkin karena dengar bisikan-bisikan orang, dengar rayon-rayon orang, sehingga dia tidak menjalankan minanya itu, ya. Tapi dia malah menguburkannya dan menganggap, mempersalahkan tuannya, ya, yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya sebagai orang yang merampok, boleh dikatakan garis besarnya seperti itu. Jadi dia tidak menanam tapi menuai. Tuannya itu tidak apalagi yang dikatakan tadi, Tuhan itu mengambil sesuatu atau mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, ya. Atau mengambil sesuatu yang tidak pernah tuannya itu taruh. Jadi tentunya atau singkatnya bahwa orang ini, hamba ini, menuduh Tuhan itu sebagai seorang yang tidak bertanggung jawab, ya, atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang dia pikirkan. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin di sini Tuhan mau memberikan gambaran kepada kita bahwa kerajaan Allah itu memang sudah diwartakan sudah sejak lama oleh para nabi atau oleh utusan-utusan Allah, ya. Tetapi mereka yang diutus itu mewartakan kebenaran berhadapan dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka atau merasa terancam dengan kehadiran para nabi itu, ya. Atau merongrong apa yang menjadi kemapanan mereka, sehingga mereka pun berusaha untuk menghalang-halangi mereka. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi agar para nabi itu atau agar utusan Allah itu tidak mewartakan kerajaan Allah itu atau mewartakan kebenaran kehendak Allah itu kepada orang-orang umat Allah. Mereka diusir, mereka dibunuh, ya, semuanya itu terjadi di Yerusalem. Tetapi dalam mata Tuhan mereka itu sudah menjalankan tugasnya. Mereka sudah mampu menghasilkan. Tetapi orang-orang yang menghalang-halangi itu adalah orang-orang yang tak pernah membuka mata hatinya akan kehadiran Allah dalam pengalaman kehidupan, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran secara utuh. Kebenaran dipandang dalam posisi sebagai sesuatu yang mengancam atau merongrong, sebab mereka lebih mencintai kegelapan. Bahkan seperti itu, ya. Ya, sehingga kepergian Yesus ke Yerusalem itu untuk menegaskan nantinya bahwa kerajaan Allah itu sungguh nyata dan sudah datang di tengah-tengah umatnya, yaitu melalui diri Yesus Kristus, dan sekaligus menegaskan bahwa tugas perutusan para nabi sebelumnya, janji Allah, kepenuhan janji Allah yang akan mengutus Sang Mesias ke tengah umatnya. Dan saat itulah Mesias itu nyata sebagai kepenuhan janji Allah dalam diri Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin terkadang juga, ya, terjebak ke dalam tawaran-tawaran kenikmatan dunia ini, sehingga kita tidak mampu mengembangkan anugerah Allah, rahmat Allah yang paling mulia dalam diri kita. Kita kurang menyadari karena memang kita terjebak dalam rutinitas, terjebak dalam pengalaman-pengalaman pekerjaan, terjebak dalam hiruk pikuknya dunia ini, sehingga suara Allah pun terasa sepi kita rasakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, bacaan hari ini di suatu sisi mengajak kita untuk setidaknya kembali ke dalam diri,
mempersiapkan diri, mempersiapkan keheningan batin untuk mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita. Sehingga kita tidak senantiasa terjebak ke dalam kenikmatan dunia itu dan membawa kita kepada kehancuran, tak mampu berbuah untuk sesama dan juga untuk diri sendiri serta Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.